Kemarin dikatakan bahwa sudah mengunjungi atau sowan ke Kiai Sepuh dan saya dengar kabar bahwa itu ada restu dari Kiai Sepuh. Apakah demikian, Gus? Ya, yang jelas kita kemarin kita bagi tugas ya dari berbagai daerah kita sowan. Tujuan pertama tentu minta doa beliau. Yang namanya NU itu bahkan itu ada di ADRT. Pendiri NU adalah pengasuh pondok pesantren. Ketika kita sudah berulang kali berusaha berkomunikasi dengan struktur tapi tidak berhasil, maka kita kembalikan kepada yang punya NU, yaitu siapa? Kiai-kiai pengasuh pesantren, apalagi Kiai Sepuh. Kita ke sana minta nasihat, minta arahan beliau, minta doa restu beliau, sekaligus beliau-beliau yang dari luar Jawa ini menyampaikan secara langsung apa yang terjadi sebenarnya. Jadi ini bukan desain kami atau apa, tapi kita pasti beliau-beliau langsung matur. Dan alhamdulillah ya beliau semuanya merasakan bahwa sekarang NU tidak normal, kata begitu. Rezim benar ini tidak normal. Ya, dari Kalimantan Selatan sekarang benar ikut rentetan pra MLBNU di Jombang, ya, di betul. Surabaya. Ya, betul. Hari ini bagian daripada rentetan acara pra Muktamar MLB yang diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur. Salah satunya hari ini kami mengunjungi yang pertama Mbah Hasbullah, Wahab Hasbullah, kemudian ke sini Mbah Hasim, Mbah Gusdur, dan yang lainnya. Ini ya, kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Klausul MLB di ADART Nahdlatul Ulama, saya mohon ini bisa diperbaiki, bila perlu diganti dengan istilah-istilah. Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama meminta agar Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dicopot dan diganti. Hal tersebut dibahas dalam fokus group discussion Pramuktamar Luar Biasa NU yang digelar di Surabaya pada Selasa kemarin. Dalam rangkaian pra-MLB ini, para peserta mengevaluasi kinerja PBNU selama 3 tahun kepengurusan dan ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan Gus Yahya dan jajarannya. Sementara itu, Gus Yahya juga diduga sudah melakukan pemecatan banyak pengurus wilayah yang tidak sesuai dengan prosedur. Padahal mereka merupakan tokoh besar NU. Hal itu pun disebut tidak sesuai dengan prosedur. Kita melakukan penilaian selama masa kepengurusan 3 tahun ini di PBNU. Ada beberapa poin-poin yang sudah menjadi catatan kami di dalam forum SJD ini. Ini adalah bagian dari pra-MLB itu sendiri, dan sudah memberikan catatan-catatan ada beberapa poin-poin kesalahan-kesalahan yang kita anggap itu adalah melanggar ADART. Kalau mau MLB silakan. Saya kan ngelamar pekerjaan biasa, orang ngelamar kerjaan diterima habis itu dipecat, itu kan di mana-mana terjadi. Saya dengar bahwa kemarin para peserta mendatangi Kiai Sepuh. Apakah benar dan apa isi dari pertemuan tersebut? Betul. Kemarin teman-teman dari PBNU ada 30 perwakilan itu sowan ke Kiai Sepuh, 30 Kiai Sepuh untuk meminta arahan dauh-dauh beliau untuk apa yang kita lakukan ke depan ini setelah pra MLB. Dan kemarin kita kan juga minta beliau berkenan untuk hadir di acara MLB dan juga bersedia menjadi ahlul hali wal aqdi ahwa. Pak Rusli Ahmad ini adalah salah satu peserta pra MLBNU, betul? Benar. Bagaimana perasaan Anda ketika berziarah ke Mbah Wahab? Jadi perasaan kita pertama memang merinding kita ya, sebagai generasi penerus, bahwa spirit perjuangan beliau dalam rangka membesarkan Nahdlatul Ulama ini, setelah kita melihat, apalagi kita langsung berdoa di sini meminta keberkahannya, mudah-mudahan spirit ini menjadi muktamar luar biasa Nahdlatul Ulama ini sukses nantinya. Sesuatu yang katanya ilmiah tapi kemudian dibuat narasi ke panggung-panggung yang untuk membenci kelompok. Kata MLB memang akan mudah dan banyak melahirkan bugot-bugot perhatian.
Hasilnya disampaikan oleh Jafar Shadiq, Divisi Hukum dan Advokasi Presidium MLBNU, menilai bahwa Ketua Umum PBNU telah melanggar ADART organisasi. Ini yang akhirnya mendorong perwakilan PBNU se-Indonesia untuk segera menyelenggarakan muktamar luar biasa. Jafar menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum PBNU diantaranya adalah adanya upaya membawa organisasi NU ke arah dukungan politik tertentu. Ini dinilai telah menjauhkan organisasi dari akar rumput, yakni warga Nahdliyin. Poin kesalahan yang fatal tentu yang pertama adalah menggiring organisasi ini kepada hal yang bersifat menjauhkan organisasi ini dari akar rumput warga Nahdliyin. Yang kemudian yang kedua, kewajiban PBNU itu adalah menjaga persatuan baik ke dalam maupun keluar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Urusan internal saja ini nggak selesai. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak. Negara kita saja yang sebesar ini. Istilahnya bukan MLB. Kalau kesalahannya itu dilakukan oleh presiden ya di-impeach. Jadi presidennya yang di-impeach. Gus Imam Baihaqi sebagai Ketua OC MLBNU. Bagaimana Gus ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin setelah kita sowan-sowan para masayih sepuh di Jawa Timur, minta restu para masayih yang masih hidup, maka hari ini kita minta restu dan sekaligus bertawasul mengambil lagi spirit untuk ziarah ke muassis Nahdlatul Ulama, yaitu pertama ke Mbah Wahab Hasbullah, salah satu inisiator pendirian Nahdlatul Ulama. Ada Kiai Wahono ini dari Batam ya Pak Kiai. Hari ini adalah hari terakhir di mana serangkaian kegiatan pra MLB yang dimulai sejak tanggal 17 yang lalu. Ini serangkaian sesuatu yang memang betul-betul menjadi sesuatu yang memang harap teman-teman ini yang bersama-sama untuk memperjuangkan mengembalikan hitoh NU. Presidium Penyelamat Organisasi atau PO dan Panitia Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama atau MLBNU mengklaim telah mendapatkan dukungan dari 30 kiai sepuh serta 32 pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU se-Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Panitia Pelaksana Pra MLBNU Kiai Haji Mas Maftuh di Sidoarjo, Jumat 20 Desember malam. Besok, Presidium akan menutup pra MLBNU itu Jombang, Sabtu 21 Desember. Persiapan MLB, alhamdulillah, sudah 100%. Kami sudah melakukan rangkaian pra MLB, mulai hari Selasa kemarin, tanggal 17 Desember 2024, nanti insya Allah diakhiri besok tanggal 21 Desember 2024 di Pondok Denanyar, Jombang. Kata Kiai Mas Maftuh, Jumat 20 Desember. Menurutnya, salah satu agenda yang telah dilakukan dalam rangkaian pra-MLB ini adalah sowan ke sejumlah Kiai Sepuh di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Para Kiai Sepuh ini, sambung Kiai Maftuh, bersedia menjadi ahlul halli wal aqdi yang akan menentukan Raisam pada MLB mendatang. Tadi pagi itu kita mulai rangkaian, yaitu sowan Kiai Sepuh. Ada 30 Kiai Sepuh yang kita sowani di Jatim dan di Jateng. Dan alhamdulillah beliau bersedia nanti untuk berkenan hadir di MLB dan berkenan menjadi ahlul halli wal aqdi untuk memilih Ketua Umum PBNU dan Raisam ke depan, ucapnya. Saya dengar bahwa kemarin para peserta mendatangi Kiai-Kiai Sepuh. Apakah benar dan apa isi dari pertemuan tersebut? Betul. Kemarin teman-teman dari PWNU ada 30 perwakilan itu sowan ke Kiai-Kiai Sepuh, 30 Kiai Sepuh untuk meminta arahan dauh-dauh beliau untuk apa yang kita lakukan ke depan ini setelah pra MLB. Dan kemarin kita kan juga minta beliau berkenan untuk hadir di acara MLB dan juga bersedia menjadi ahlul halli wal aqdi ahwa. Ya, baik, artinya bahwa gerakan MLBNU ini mendapat dukungan secara signifikan dari ulama-ulama sepuh atau kiai-kiai sepuh yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Betul sekali, Pak Yusuf. Ya.
Isi dari pesan yang sudah dibicarakan itu apa, Gus? Ya, intinya kita harus selalu menjaga ukhuwah ya. Ukhuwah terhadap sesama NU. Yang penting kita itu jalan adem ayem dan tidak ada gaduh. Hasilnya disampaikan oleh Jafar Shadiq, Divisi Hukum dan Advokasi Presidium MLBNU, menilai bahwa Ketua Umum PBNU telah melanggar ADART organisasi. Ini yang akhirnya mendorong perwakilan PBNU se-Indonesia untuk segera menyelenggarakan muktamar luar biasa. Ada beberapa poin-poin yang sudah menjadi catatan kami di dalam forum SJD ini adalah bagian dari pra-MLB itu sendiri, dan sudah memberikan catatan-catatan ada beberapa poin-poin kesalahan-kesalahan yang kita anggap itu adalah melanggar ADART. Poin kesalahan yang fatal tentu yang pertama adalah menggiring organisasi ini kepada hal yang bersifat menjauhkan organisasi ini dari akar rumput warga Nahdien. Yang kemudian yang kedua, kewajiban PBNU itu adalah menjaga persatuan baik ke dalam maupun keluar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Urusan internal saja ini nggak selesai. Gus Imam Baihaqi sebagai Ketua OC MLBNU. Bagaimana, Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin setelah kita sowan-sowan para masayih sepuh di Jawa Timur, minta restu para masayih yang masih hidup, maka hari ini kita minta restu dan sekaligus bertawasul mengambil lagi spirit untuk ziarah ke Muassis Nahdlatul Ulama, yaitu pertama ke Mbah Wahab Hasbullah, salah satu inisiator pendirian Nahdlatul Ulama, sehingga gerakan untuk melaksanakan muktamar luar biasa ini tidak salah niat, tidak salah arah, karena kita mengambil spirit perjuangan beliau. Kita kembalikan Nahdlatul Ulama sebagaimana spirit perjuangan para muassis, yaitu untuk nilai-nilai dakwah, nilai-nilai perjuangan persatuan umat, li'i'la'i kalimatillah dan seterusnya, terutama adalah untuk khidmah Nahdiyah terhadap bangsa dan negara ini. Kiai Mas Maftu menjelaskan, para kiai tersebut akan menetapkan calon pemimpin baru PBNU berdasarkan kriteria yang nantinya disepakati. Meski begitu, ia tidak merinci nama-nama kiai tersebut. Kita ini kan ingin menjaga kenyamanan beliau-beliau, jelasnya. Saya dengar bahwa akan ada press conference secara signifikan untuk menegaskan kemana arah dan kapan akan diselenggarakannya MLBNU. Betul sekali. Jadi rangkaian hari ini nanti setelah kita ziarah Muassis, kita melakukan pertemuan secara tertutup di Pondok Den Anyar, kemudian kita lakukan konferensi. Ya. Ada Kiai Wahono ini dari Batam ya, Pak Kiai. Hari ini adalah hari terakhir di mana serangkaian kegiatan pra MLB yang dimulai sejak tanggal 17 yang lalu. Ini serangkaian sesuatu yang memang betul-betul menjadi sesuatu yang memang harap teman-teman ini yang bersama-sama untuk memperjuangkan mengembalikan hitoh NU yang sebenarnya. Dan ini kita hadir atau ziarah di beliau Mbah Wahab Hasbullah. Kita ini bersama-sama juga ingin bagaimana mewarisi dan juga melihat perjuangan beliau yang senantiasa harus kita perjuangkan, kita jaga, kita dengan kita cara untuk melakukan MLB ini. Baik. Karena ini sudah NU ini sudah agak melenceng dan mudah-mudahan menjadi hitohnya. Baik. Selain dukungan dari para kiai, Kiai Maftuh juga mengklaim sudah ada 32 PBNU yang telah mengkonfirmasi kehadiran mereka dalam MLB nanti. 32 provinsi sudah konfirmasi ke kita untuk hadir. Artinya sangat memenuhi syarat, karena syaratnya quorum itu kan 50% plus 1. Artinya, ketika 32 ini sudah hampir 90%, ungkapnya. Kira-kira ini untuk penyelenggaraannya sekitar bulan apa, Gus? Kita pastikan insya Allah kalau tidak ada halangan dan semuanya kan udah siap, ini bulan Januari paling akhir lah. Oh, paling akhir atau paling cepat? Paling cepat bulan Januari. Oh, paling cepat bulan Januari. Januari ini paling cepat.
Muktamar luar biasa ini rencananya akan ditutup dengan agenda ziarah ke makam 3 tokoh pendiri NU, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Kiai Haji Bisri Sansuri di Jombang. Pagi kita akan ziarah ke makamnya. Jadi itu ya teman-teman, muktamar luar biasa yang disingkat MLB akan segera digelar pada Januari tahun 2025 ini ya teman-teman. Jadi muktamar ini sudah mendapatkan restu dari 30 kiai sepuh dan didukung oleh 32 PWNU Nahdlatul Ulama ya. Jadi panitia ini menjelaskan atau membeberkan panjang lebar tentang acara muktamar luar biasa yang akan diselenggarakan pada Januari mendatang ini ya teman-teman. Dan panitia ini mengaku sudah mendapatkan dukungan dari 30 kiai sepuh dan 32 pengurus PWNU se-Indonesia gitu ya teman-teman. Jadi kemungkinan ini ketua PBNU yang sekarang termasuk Kiai Yahya ya. Kiai Yahya ini atau Gus Yahya akan diganti, dan ketua siapa Rais Am itu juga diganti, dan pengurus-pengurus yang lain kemungkinan diganti ya teman-teman. Makanya diadakan muktamar luar biasa oleh panitia ini ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.